Shalom teman-teman, bersyukur kepada Tuhan yang selalu menyertai kita hingga saat ini. Teman-teman, sebelum kita mengikuti devotion, mari kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini. Saat ini kami akan mengikuti devotion ya Tuhan. Tolong Tuhan pimpin kami dan berkati kami agar kami dapat mengikuti devotion dengan sungguh-sungguh dan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. In English, 1 John 2 verse 6. Whoever claims to live on Him must walk as Jesus did. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, agar kami bisa memahami apa yang kami dengar lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Bantu kami Tuhan untuk bisa mengaplikasikan apa yang kami dengar dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini adalah Paulus mengikuti pimpinan Allah. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 40 sampai Kisah Para Rasul 16 ayat 40. Dengan tujuan Injil itu berkuasa
karena bersumber dari Allah sendiri. Paulus dan Silas memberitakan Injil ke kota Filipi. Mereka pergi keluar pintu gerbang kota dan menyusuri tepi sungai. Di sana ada sekumpulan perempuan yang sedang berdoa di tempat sembahyang Yahudi. Mereka mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Namun, mereka belum mengenal Sang Juru Selamat yang telah bangkit itu. Paulus dan Silas berbicara dan mulai memberitakan kabar keselamatan kepada mereka. Roh Kudus membuka hati seorang perempuan penjual kain ungu yang bernama Lydia, sehingga ia dan seisi rumahnya menjadi percaya dan dibaptis. Lydia mendesak Paulus dan Silas menumpang di rumahnya, dan mereka pun tinggal sementara di rumahnya. Suatu kali ketika mereka pergi ke tempat sembahyang itu, mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ketika orang membayar hasil tenungannya, uangnya selalu diambil oleh tuannya. Perempuan itu mengikut Paulus dan Silas dari belakang sambil meneriakkan dari belakang kalimat yang sama setiap harinya. Apa yang dikatakannya? Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Paulus tak tahan lagi, lalu berpaling dan menyuruh roh itu keluar dari perempuan itu demi nama Yesus Kristus. Seketika itu keluarlah roh itu dari tubuh perempuan itu. Akhirnya dimerdekakan oleh kuasa Allah. Melihat itu, tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tak lagi dapat memanfaatkan perempuan itu untuk mendapatkan uang. Mereka menyeret Paulus dan Silas dan menghadapkannya kepada pembesar-pembesar kota itu dan berkata, "Orang-orang ini adalah orang Yahudi dan mengacau kota kita. Mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya." Orang banyak itu ikut menentangnya, dan pembesar-pembesar kota menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderanya. Setelah itu, mereka dilempar ke dalam penjara dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan agar tidak dapat melarikan diri. Tubuh mereka penuh dengan luka-luka akibat pukulan rotan, bukan erangan karena kesakitan yang keluar dari mulut mereka, dari mulut kedua orang ini, tetapi doa dan pujian kepada Allah. Paulus dan Silas menyanyikan pujian bagi Allah karena kebaikannya dan keselamatan yang dianugerahkannya kepada mereka. Semua orang dalam penjara itu mendengarkan doa dan pujian mereka. Tiba-tiba segala sesuatu mulai bergetar dan bergoyang. Ada gempa bumi yang hebat. Terbukalah semua pintu dan belenggu-belenggu terlepas. Kepala penjaga terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri karena menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan
celakakan diri. Jangan celakakan dirimu, teriak Paulus. Kami semuanya masih ada di sini. Dengan tubuh gemetar karena ketakutan, kepala penjara itu menyuruh membawakan suluh dan berlari masuk ke dalam ruang penjara. Ia tersungkur di depan Paulus dan Silas dan berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian kata Paulus. Kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, dan Paulus memberitakan lebih banyak tentang Sang Juru Selamat, sehingga kepala penjara dan seisi rumahnya dibaptis. Mereka sangat bergembira setelah percaya kepada Yesus. Ia bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan. Setelah pembesar-pembesar kota itu mengetahui bahwa Paulus dan Silas warga negara Romawi, mereka minta maaf karena memperlakukan keduanya begitu buruk. Paulus dan Silas kembali ke rumah Lydia. Setelah menyemangati orang-orang percaya, mereka pun meninggalkan kota dan melanjutkan perjalanannya untuk mengabarkan Injil. Kita melihat di sini, Injil itu berkuasa karena bersumber dari Allah itu sendiri. Maka sekalipun kadang-kadang terasa sulit untuk mereka yang memberitakan kabar baik itu, tapi Roh Kudus menyertai, memimpin, memelihara, dan menjaga mereka. Mari kita mendukung pemberitaan Injil sekarang dengan mendoakan para pengabar Injil atau para pemberita Injil. Tuhan berkenan memimpin dan menolong ketika seseorang memberitakan Injil. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa Injil, bahwa firman itu sangat berkuasa karena berasal dari Allah sendiri. Bapa yang baik, ajar kami Tuhan untuk bisa mengabarkan Injil mulai sekarang, mendoakan para pengabar Injil dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Injil diberitakan, biarlah Tuhan pemberitaan Injil sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan kegiatan pada hari ini ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.